semuanya? Luar biasa. Ya, luar biasa Opa Oma. Semoga semua Opa Oma di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita walaupun masih di rumah aja sampai saat ini. Puji Tuhan, kami sekarang saat ini ada di gereja untuk memulai ibadah persekutuan lansia kita kali ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi dengan tema pengampunan. Kami bersyukur kalau Opa Oma semua di rumah boleh ikut beserta kami beribadah bersama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Baik Opa Oma, sebelum kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita saat teduh. Saat teduh selesai, Opa Oma semua, mari kita memuji Tuhan, menyambut kehadirannya di tengah-tengah kita dengan mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik Opa Oma, mari kita bersama-sama berdoa untuk masuk ke dalam ibadah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan, kami tetap boleh bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena sepanjang kehidupan kami Engkau ada bersama-sama dengan kami, menemani, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita dan kami memperoleh berkat di dalamnya. Ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, mari kita bernyanyi kembali sejauh timur dari barat. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita sesuai dengan tema kita bahwa walaupun dosa kita besar tetapi Dia akan setia dan mengampuni kita sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita katakan betapa baiknya
hari ini bahwa Tuhan mengampuni kita. Meskipun kita tidak layak, kita penuh dengan dosa, tetapi karena kasih-Nya Dia mau mengampuni kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mohon pengampunan-Nya dan biarlah kita layak untuk datang kepadanya. Kita nyanyikan meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita nyanyikan bait yang kedua, sebagai adanya jiwaku sungguh bercela. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pemasuknya, ku datang Tuhan padamu. Selamat pagi, Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya di dalam peribadahan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami diberikan kuat dan sehat hingga hari ini. Terlebih kami masih diperkenankan untuk terus belajar dari firman-Mu yang akan mengingatkan dan menuntun kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 15. Tentu kisah ini tidak asing lagi bagi kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Berada di bawah judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu.
Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang anak petani biasa, tinggal di sebuah desa kecil. Hidupnya sederhana tanpa fasilitas yang mewah. Tapi dia punya mimpi, yaitu berkuliah di perguruan tinggi. Baginya, dengan memiliki pendidikan yang tinggi akan membawa perubahan bagi hidupnya dan keluarganya. Tapi sayang, keluarganya saat itu meremehkan mimpinya. Dianggapnya itu hanya mimpi siang bolong yang tidak akan pernah terwujud. Ia kecewa, sedih, dan sakit hati karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Namun dia memutuskan untuk tetap pergi dan bekerja di kota. Selama 1 tahun ia menyisihkan gajinya untuk bisa kuliah. Hingga kesempatan itu datang dan ia menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Relasinya dengan teman-temannya juga cukup baik. Ia bersama kawannya berhasil membuka sebuah tempat makan dan mendatangkan banyak keuntungan baginya. Kini keluarganya menyesali atas pengucilan yang pernah dilakukan oleh mereka. Bagi dia, justru pengucilan tersebut menjadi motivasi yang mampu mendorong dan menggerakkan dia sampai pada kesuksesannya. Kini, dia pun berhasil mengangkat ekonomi keluarganya dengan baik. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mungkin kisah ini seringkali kita dengar dialami oleh orang lain. Dan salah satunya kisah ini nyata dialami oleh seseorang yang saya kenal ketika saya melayani di gereja sebelumnya. Kini ia sudah berkeluarga, dalam menjalankan usahanya ia pun terus mendapatkan banyak keuntungan dan memperoleh kebaikan-kebaikan baginya dan keluarganya. Yang menariknya dari cerita yang dia sampaikan adalah bagaimana dia mengubah pandangan negatif dari keluarganya dan menjadikan itu sebagai motivasi di dalam hidupnya. Bahkan yang menarik juga bagi saya adalah tidak ada kata dendam yang keluar dari dirinya atas setiap perlakuan anggota keluarganya yang meremehkan mimpinya dahulu. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali melihat kisah Yusuf pada masa itu, rasanya ia hidup sangat menderita. Bagaimana sebagai seorang Yusuf, ia diasingkan oleh keluarganya sendiri. Keluarga yang semestinya memberi perhatian, kasih sayang, serta dukungan, justru memberikan celaka dan kesulitan di dalam hidupnya. Hanya karena kecemburuan dalam diri saudara-saudara Yusuf, maka hidupnya dipenuhi dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Bahkan saudara-saudara Yusuf ini berencana dan melakukan rencana itu, menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Mereka bersepakat menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Midian yang lewat, tapi menyampaikan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah mati diterkam hewan buas. Kemudian peristiwa yang tidak menyenangkan itu membawa Yusuf hingga akhirnya bekerja di rumah seorang perwira yang bernama Potifar.
Pekerjaannya baik pada saat itu. Dia juga bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi ia mendapatkan kesulitan. Ia dijebak dan kemudian masuk dalam penjara. Di penjara itulah dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Keduanya mengalami mimpi dan Yusuf menceritakan arti dari mimpi mereka. Hingga akhirnya juru minum raja kembali dalam jabatannya yang semula, dan tibalah kesempatan bagi Yusuf untuk bertemu Fir'aun. Karena pada saat itu Fir'aun juga mengalami kebingungan atas mimpi yang dia alami. Juru minumlah yang akhirnya mempertemukan Yusuf dengan Fir'aun, dan dengan kemampuan Yusuf itulah akhirnya ia disambut baik dan dipercaya menjadi orang kedua di tanah Mesir. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mimpi Fir'aun yang diartikan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Bahwa dalam 7 tahun ke depan akan ada masa kelimpahan, dan 7 tahun mendatang akan mengalami masa kelaparan. Dengan kemampuannya itu, Yusuf mampu mempertahankan keadaan di Mesir, sehingga bencana itu tidak terlalu memberatkan kehidupan bangsanya. Situasi ini juga yang akhirnya mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Rupanya ada kelaparan yang melanda di daerah tempat keluarga Yusuf tinggal. Dan mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tapi pada saat itu mereka tidak mampu mengenali Yusuf. Hanya Yusuf mampu mengenali saudara-saudaranya. Sedih dan bahagia campur aduk dia rasakan. Terlebih ketika didengar kabar bahwa ayahnya dalam keadaan baik dan sehat. Tentu inilah sebuah kerinduan besar dalam hidupnya, bisa bertemu kembali dengan keluarganya, dibandingkan rasa kesedihan yang pernah dia alami karena disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Sehingga dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Bisa saja opa dan oma yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yusuf mengungkit-ungkit kesalahan saudaranya, lalu menceritakan bagaimana kesulitan yang ia hadapi, bagaimana ia berada di penjara, bagaimana ia mendapatkan tekanan, bagaimana dia mendapatkan hukuman, penderitaan atas peristiwa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di masa lampau. Tapi Yusuf tidak melakukan itu di depan saudara-saudaranya. Kasihnya lebih besar kepada saudara-saudaranya. Ia memilih untuk mengampuni daripada menghukum yang justru akan lebih menyakiti hati keluarganya. Bahkan Yusuf mampu menerjemahkan perjalanan hidupnya yang sulit sebagai bagian dari rencana Tuhan baginya dan keluarganya. Seperti yang tadi dia katakan dalam ayat 5, "Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Pernyataan Yusuf memperlihatkan bagaimana hikmat Tuhan mampu menuntunnya hingga pada saat itu. Tidak sekalipun dia mengutuki perlakuan saudaranya, apalagi perjalanan hidupnya yang sulit. Justru ia tetap mengarahkan hati dan pertolongannya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan telah memampukan ia menjalani hari demi hari. Hikmat Tuhan telah memampukan ia untuk mengampuni saudaranya yang menyakiti, tetapi dia mengampuni dengan tulus hati. Dari kisah ini kita belajar bahwa memang harus kita belajar untuk menerjemahkan perjalanan hidup kita dalam pandangan yang positif. Cara pandang kita, cara penafsiran kita akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Misalnya saja ketika kita melihat mawar berduri, apa yang kita fokuskan? Keindahan mawarnya atau durinya yang tajam? Dari situlah kita akan menemukan sebuah kesimpulan. Apakah mawar ini indah atau duri mawar ini tajam dan menyakitkan? Hikmat dari Tuhan akan menuntun dan membimbing kita dalam memandang kehidupan ini. Karenanya penting bagi kita untuk berani memilih dan setia untuk bersandar pada Tuhan, mematuhi kehendaknya dalam kehidupan kita.
Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah bertanya dalam kehidupan kita, mengapa sih aku harus menghadapi masalah ini? Terkadang cara Tuhan untuk mengajar dan membentuk kita sangat di luar dugaan kita. Dia bisa pakai sebuah masalah dalam kehidupan, atau dia bisa pakai sebuah peluang untuk mengajar dan membentuk kita. Tapi hendaknya, dalam situasi apapun, hati kita tidak pernah berpaling darinya. Hendaknya kita terus meminta hikmat-Nya agar senantiasa dituntun dan diarahkan pada hidup yang benar. Dan jika dalam perjalanan ini kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, mari kita ingat kembali bagaimana Yusuf mengubah cara pandangnya sehingga tidak ada kebencian di dalam dirinya kepada saudara-saudaranya. Tentu kita juga memahami bersama Opa dan Oma, kalau kita terus-menerus menyimpan dendam, yang dirasakan dalam diri adalah sakit, kecewa, dan kesedihan. Tidak akan ada rasa bahagia di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup Yusuf memang membawa cerita kepahitan, kecewa, sedih yang mendalam, tetapi tidak membuat karakter Yusuf menjadi seorang pendendam. Justru dia tetap mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus dan kasih. Kehidupan yang kita jalani tidak lepas dari yang namanya perselisihan, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan kedamaian, dengan berkomunikasi yang baik. Saling mengampuni tanpa mengungkit kesalahan di masa lalu, itu perlu kita lakukan pada saat ini. Dan tataplah masa depan dengan penuh pengharapan dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk terus dapat berkarya, dapat terus beraktivitas di dalam masa senja kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk peribadahan kami pada hari ini. Biarlah peribadahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati kehidupan para kaum lansia di POK Citra Grand, agar mereka juga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anak, cucu, hingga menantu. Berkati para anggota keluarga kami dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, juga pendidikan anak-anak kami, agar mereka senantiasa bersukacita dan bersemangat di dalam menjalani aktivitasnya. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami, Ompung Yusi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Suratina, Oma Sarah Lalo, dan Ibu Rengsina Boru Limbong. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, memulihkan kondisi kesehatan mereka, agar dapat kembali beraktivitas. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, agar mereka juga dipenuhi dengan sukacita di dalam melayani dan mengasihi orang-orang tua terkasih kami. Kami berdoa untuk setiap program gereja POK Citra Grand di dalam persiapannya mengakhiri tahun 2021, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga dalam setiap penyusunan program yang akan dilakukan untuk tahun mendatang, kiranya juga dapat dipersiapkan program-program yang baik bagi kehidupan jemaat Tuhan. Juga kami berdoa agar situasi pandemi COVID ini juga dapat segera berakhir, berlalu dari kehidupan kami, dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami tanpa rasa khawatir terhadap orang lain. Kami berdoa bagi para pelayan gereja POK Citra Grand, terkhusus bagi para pelayan kaum lansia, Ibu Elvi, Kak Agnes, Pendeta Tini, dalam kesetiaannya, dalam cinta kasihnya di dalam pelayanan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, berkat, dan anugerah dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berseru dan berdoa hanya kepadamu, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Doa ini kami sandarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, sudah selayaknya kita bersyukur karena atas pengampunannya. Mari kita mengucapkan syukur, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita boleh memberikannya melalui transfer ataupun diantar ke gereja, boleh juga Oma Opa simpan sehingga pada saatnya nanti boleh diserahkan ke gereja. Baik, sambil menyerahkan persembahan, kita mengucapkan syukur kita melalui pujian bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Sebab Tuhan tiada berkenan kepadanya orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa dalam surga, kembali kami hadir Bapa untuk menyerahkan persembahan kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah kami terima daripadamu. Biarlah apa yang kami berikan ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami terima itu juga yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita menutup ibadah kita ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yosefin yang sudah melayani sebagai pembawa firman pada pagi hari ini. Demikian juga dengan kami semua yang ada di sini. Ada Ibu Pendeta Tini sebagai singer, dan ada Kak Agnes juga sebagai singer, dan saya sendiri sebagai liturgos. Baik, kita nyanyikan bersama Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan
Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan. Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara-saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.